itu sendiri yang dirumuskan dan dihimpunkan dalam bait kata-kata yang simpel, tapi mengandung berbagai berseribu makna yang perlu diungkap kembali. Jadi untuk meluruskan, untuk mengangkat dan mengembangkan silat, kita sepatutnya kita kembali kepada Tambo itu sendiri. Dari sinilah titik awal pergerakan silat itu sendiri. Jadi kalau sasik kita di ujung jalan, berbalik ke pangkal jalan. 5 pangkalnya yaitu Tambo, isyarat-isyarat ilmu pengetahuan yang telah membentuk kepribadian para leluhur Minangkabau sehingga melahirkan para pendeka-pendeka yang luar biasa. Jadi kalau kita mencari saat kini, silat itu sebenarnya diciptakan dari berbagai konsep ilmu pengetahuan yang bisa dikembangkan ke berbagai hal. Oh, kok ahli kita di fisika, ada rasio-rasio fisika di situ. Ahli kita di kimia, ada rasio kimia, baa kesenyawaan pergerakan, baa keseimbangannya. Tapi selama itu pengkajian lebih dalam tentang silat, tak ada lah. Kita sibuk madu ujung penyaik kalau bahasa Minangnya. Kebanyakan dari generasi muda saling sibuk mengklaim ikonan tua, ikonan hebat, ikonan hebat segala macam. Padahal nilai yang ditinggalkan oleh silat itu sendiri, silat itu adalah gambaran kepribadian yang sempurna dari Minangkabau, yang lahir dari pemahaman yang sangat matang, dari pemahaman yang sangat dalam tentang konsep-konsep pemahaman filsafat alam itu sendiri. Sehingga titik awal pergerakan orang Minang itu sendiri, alam tak kambang jadi guru di balung sebelum buku di kambang saleba alam tak kambang jadi guru, bumi jo langit keteladan. Pemahaman tentang alam kemudian disimpulkan di dalam sebuah pemahaman yang memperbaiki dan menata kepribadian yang sempurna. Kemudian kepribadian yang sempurna telah melahirkan salah satunya berbentuk silat Minang sebagai jati diri dan kebanggaan dari masyarakat Minang itu sendiri. Mudah-mudahan sekilas dari penyampaian ini bagi generasi muda yang punya dan ingin menggali silat lebih dalam, kita mulai menggali